Iya. Salam sehat dan semangat. Semangat. Terima kasih. Semangat ya. Terima kasih. Di pertemuan siang hari ini saya melihat wajah-wajah yang luar biasa yang membuat saya sangat terharu bersedia mendampingi saya di sini. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Belitung Timur yang akan mendiseminasikan modul 1.4 budaya positif. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan kedua ibu super hebat ini. Ini adalah Ibu Tuti Saptiningsih SPD MPD. Beliau ini adalah fasilitator kami. Yang sebelah kiri saya sudah kenal kan? Ini adalah Ibu Eka Dahliana SPD AUD. Beliau sebagai pengajar praktik kami. Apakah ada yang masih ingat apa itu semboyan pendidikan menurut KHD dan maknanya? Ada yang tahu? Semboyan pendidikan menurut KHD. Ya, ada yang bisa mengulangi? Ingarso Susudo, Madio, Mangunkarso, Tuturi Handaya. Maknanya Ingarso Susudo itu apa? Bu Ismi. Ingarso Susudo maknanya itu? Nah, di depan memberikan Ing Madio Mangunkarso, di tengah apa Bu? Beri semangat. Tuturi Handayani memberi dorongan. Kalau aku melihat semboyan KHD ini, aku lihat ke Ibu Rusmi ini sudah kasihkan, aku lihat ya Ibu sudah menjadi contoh penerapan dari semboyan ini. Nah ini Ibu semboyan pendidikan menurut KHD tadi. Ing Ngarso Sungkuludo di depan memberi teladan, Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi bimbingan, Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Selanjutnya, Bapak Ibu, ini adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ini menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Oleh karena itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Kalau kita ngisi PPM yang ini sudah pernah kita pelajari pada waktu itu ya. Berikut ini adalah tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Apa? Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3 ini, di mana pendidikan itu diselenggarakan agar setiap individu dapat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan tanggung jawab. Bu Dian bisa melihat tulisannya, Bu Dian? Terlihat? Bu Dwi? Bisa, Bu? Oke? Bisa. Paling semangat kelihatan, Pak? Alhamdulillah masih. Wow. Bisa terlihat. Yuk. Tadi kelihatan. Kalau Zizi yang di belakang itu kadang Nah, dari kedua semangat inilah ya, dari tujuan pendidikan versi Ki Hajar Dewantara dan menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, bahwa kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan Indonesia. Pedoman tersebut adalah profil pelajar Pancasila. Apa saja dimensi profil pelajar Pancasila? Pastilah tahu. Apa saja, Bu Dwi? Itu ada di belakang, Bu Dwi. Apa? Bu? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lainnya
bisa, bolehlah ditempel dimensi profil pelajar Pancasila ini ya, nanti di print minta ke kita. Jadi di tiap kelas ada, dapat kita baca dan ini ya. Nanti Bapak Ibu atau nanti kita bikin sendiri, ada tanpa gitu ya. Ini profil pelajar Pancasila. Ini yang biasanya pertama kali aku dengar di kelas Budian ya, Budian Suryaningrum lagu profil pelajar Pancasila ya. Sekarang kita coba untuk nyanyi bersama-sama biar nggak ngantuk jam siang ini, nggak ngantuk ya. Ada yang sudah bisa nadanya? Ya ini bukan hanya guru kelas ya, Palis atau Bu itu pas ice breaking ataupun di sela-sela pembelajaran bisa disebutkan lagu ini, atau mungkin di awal pembelajaran gitu ya. Lagunya yuk kita nyanyi, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya langsung apa kan? Budian sudah pernah didengarkan di kelasnya? Ya, Budian Karawati, Bu itu, Bu Asana. Jadi setiap kelas kita, anak-anak kita sudah terbiasa mendengar. Aku nyontek dari itu, Budian Suryaningrum biasanya nyanyi lagu itu kan, dia awal kegiatan pembelajaran disisipkan gitu ya, biar lebih menanamkan profil pelajar Pancasila di jiwa peserta didik kita. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan di sini. Apakah di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif? Kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira di sekolah kita sudah menerapkan budaya positif belum? Sudah. Apa budaya positif itu? Apa contohnya? Bu? Ya, memang sudah kita terapkan. Apa contohnya? Ya, mengucapkan salam, saling menghormati. Apalagi? Jadi kalau dihubungkan dengan profil pelajar Pancasila, kayaknya sekolah kita sudah melaksanakan yang pertama tadi dengan bertakwa ya. Apa yang kelas juga sudah awal dengan doa. Awal dengan doa. Kemudian juga kita sudah menerapkan kebiasaan untuk meningkatkan iman dan takwa. Sholat zuhur, baca Yasin, pendek. Kemudian juga apa lagi tadi mandiri ya. Mandiri kemudian dalam proses-proses pembelajaran di kelas ya. Nah, dan juga yang lainnya berkebinekaan global, seperti kita ketahui sekolah kita kan beragam agama ya. Salah satunya guru kita juga ya. Jadi budaya positif itu sudah dilaksanakan. Ya, alhamdulillah. Kita termasuk bersyukur sebenarnya di sekolah kita ini budaya positifnya sudah diterapkan, dan semoga budaya-budaya positif itu bukan hanya berjalan di kelas, tetapi di lingkungan sekolah. Nah, ibu-ibu, budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, yang perlu kita garis bawahi, apa yang kita lakukan pembelajaran berpihak pada murid, tentunya murid kita ini di tujuan akhirnya, goalnya itu nanti mereka menjiwai profil pelajar Pancasila 6 dimensi ini gitu ya. Nah, di sini ada konsep utama budaya positif. Dari modul 1.4, modul ini lumayan cukup membuat saya pribadi menjadi tersindir rasanya gitu ya. Anak sindir rasanya belajar modul ini. Ngaku kena sindir. Nah, yang pertama belajar perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Luar biasa modul ini. Paling berat, paling kalau bahasa Belitung bukan tersinggung. Jadi seolah-olah kayak jangan ada gitu bahasa Belitung ya, seperti itu ya. Luar biasa modul ini Bapak Ibu. Tapi dari modul ini saya pribadi
pribadi merasa justru inilah proses pembelajaran, walaupun implementasinya di kelas saya merasa belum maksimal. Yang pertama, pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. Kita sudah sering mendengar pembelajaran berdiferensiasi. Semester depan, tahun ajaran baru nanti kita akan berhadapan dengan pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Insya Allah di paket modul 2 dan modul 3 nanti mungkin kami akan ada kesempatan untuk praktek di kelas secara langsung ya. Jadi insya Allah kalau nanti saya sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya berharap Bapak Ibu tidak berkeberatan nanti kalau kita belajar lagi seperti ini, Bapak Ibu ya. Apa namanya, sudah ada bayangan. Mohon kerjasamanya ya Bapak Ibu, apalagi nanti kelas 1 dan kelas 2 sudah mulai berkolaborasi menentukan capaian pembelajarannya kelas 4 dan 5 ya. Untuk kelas 3 dan 6 masih lah ngintip gitu ya. Peserta didik kemudian berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kalau kita bayangkan, kita sebutkan, apakah mungkin pembelajarannya berbeda-beda? Anak yang seperti ini, pembelajaran seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kita berusaha, kalau kita sudah mempraktekkan langsung, insya Allah Bapak Ibu ya. Jadi jangan dulu bikin otak ini jadi kusut gitu ya. Kita jalanilah, kita kolaborasi. Dan insya Allah aku merasa optimis gitu melihat partisipasi dari Bapak Ibu secara usia. Tidak ada masalah, kayak jangan bandingkan kami masih muda, Bapak Ibu yang merasa sudah berumur gitu ya. Saya yakin untuk rekan kerja di SD Negeri 1 Damar ini tidak memandang usia tua muda gitu ya. Yakin nanti dengan semangatnya. Terima kasih sekali. Nge-games yuk, cobalah buka. Games apa ya? Cobalah buka. Nah, games cobalah buka ini maksudnya kayak gini. Mungkin ada yang mau menawarkan diri, kira-kira 2 orang. Ada yang mau main gamesnya kira-kira? Atau mau ditunjuk? Ya, siapa? Ada yang mau menawarkan diri? Ayo dong. Apa mau dipanggil? Ya, silakan berdiri Ibu. Sama? Tidak, kan jangan buka tutup. Ayo, Krismi, silakan. Ini ada reward aja. Dan harus berdiri. Ya, silakan Bu. Ini reward. Ayo dong, jangan malu-malu. Ayo dong, jangan malu-malu. Ayo, baik, terima kasih untuk Ibu Rizky dan Ibu Yul. Guys, cobalah buka. Ibu silakan berdiri di sini. Ibu di sini. Ibu Yul di sini. Ibu Rizky di sini. Nah, Ibu punya sesuatu yang sangat berharga di tangan Ibu. Kemudian Ibu Rusmi ini ingin meminta benda berharga yang ada di tangan Ibu. Nah, dengan segala upaya Ibu tetap memegang benda yang ada di tangan Ibu. Nah, sedangkan Ibu berusaha untuk membujuk supaya benda ini diserahkan ke Ibu. Entah dengan marah, dengan melawak, dengan menawarkan iming-iming, dengan memberikan suapan, dengan mengkritiknya, silakan. Ya, silakan. Ya, Ibu bayangkan di tangan Ibu itu punya satu aja. Ya. Silakan Bu. Bujuk supaya benda berharga ini, benda berharga ini diberikan ke Ibu. Dan Ibu berusaha keras untuk mempertahankan ataupun memberikan, silakan. Apakah tergiur dengan ininya? Betul. Apa yang ada di tangan betul? Apa? Tentunya benda yang sangat berharga kan? Tentunya benda yang sangat berharga loh.
Buyul yang memilikinya. Siapa tahu dengan adanya diberikannya benda berharga ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan yang lain. Apakah Buyul bersedia membagikan sesuatu yang berharga ini, benda yang berharga ini? Bersedia? Tidak bersedia. Mungkin benda ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Dan kalau misalnya benda ini hanya Buyul yang memiliki, suatu saat pasti mungkin akan hilang atau mungkin akan habis. Tapi kalau misalnya Buyul berpikiran luas, bisa membagikan kepada kawan-kawan, mungkin ada manfaatnya dan berkelanjutan. Bagaimana? Gimana ya? Gimana teman-teman? Kasih nggak ya? Kasih. Ibu sendiri bagaimana? Kalau dari kasih manis, Mau dikasih? kasih nggak ya? Kalau jangan, Kasih nggak? Dari Buyul yang kalau sayang jangan dikasih. Ya kayak menyarankan seperti itu. Kalau saya, Memang sayang banget jangan dikasih. Kalau kira-kira aku mau bermanfaat untuk orang banyak silakan dikasih. nah seperti yang ditawarkan tadi. Gimana Bu? kasih nggak? Kasih ya. Kasih. Kasih. Ya. Ilmu yang dikasih. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk ibu saya hebat. Terima kasih. Nah, ternyata benda berharga yang di tangan Ibu itu mau dikasihkan sama Ibu Rusmi karena Ibu Rusmi tadi sudah membujuknya dengan kata-kata yang membuat hati Buyul terredup. Nah, jadi intinya Ibu, Bapak, kita memiliki kontrol atas diri kita sendiri. Jadi sebenarnya Buyul tadi berhak juga untuk tidak membuka ataupun menyerahkannya, ya. Tapi ternyata Buyul memberikan. Nah, kira-kira Buyul apakah karena bujuk rayu dari Ibu Rusmi dari kata-katanya atau ada saran dari teman-teman yang juga mengatakan kasih seperti itu? Kira-kira bagaimana? Saran dari teman-teman. Saran dari teman-teman, bukan karena bujuk rayu dari Buyul. Iya. Enggak. Itu juga, ya. Gitu ya. Nah, ini konsepsi tentang makna kontrol. Jadi dari games yang kita yang coba disimulasikan tadi oleh Ibu Yul dengan Ibu Rusmi, Dr. William Webster, seorang psikiater dan pendidik pengembangan teori yang dinamakan CUS teori, ya, mengatakan bahwa ilustrasi guru mengontrol murid. Jadi dikatakan seolah-olah kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Nah, padahal faktanya ya, ini yang sering disalahpahami, sebenarnya kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk juga peserta didik kita. Karena kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi misalnya tadi Buyul mau menyerahkan ataupun tidak, itu terserah Buyul. Buyul lah yang punya kuasa sendiri, yang punya yang mengontrol dirinya sendiri mau dikasihkan atau tidak. Seperti itu. Kemudian ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. Nah, ini Bapak Ibu. Kemudian ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi seolah-olah kita dikritik itu akan membuat kita menjadi menguatkan karakter. Ternyata itu adalah persepsi yang kurang
Apakah aku sudah memiliki motivasi diri sendiri tanpa apa ya, tanpa dikontrol dari orang lain? Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif sangat penting diterapkan di sekolah dan di rumah. Nah, jadi disiplin positif, kalau menurut Bapak Ibu, kira-kira disiplin positif pada siswa kita ini terlihat dari rumah atau dari sekolah kalau menurut Bapak Ibu? Hah? Apakah cuma kita di sekolah kita menerapkan disiplin positif sementara anak di rumah? Iya. Tidak. Kalau menurut Bapak Ibu? Di sekolah, di rumah kurang. Kurang. Banyak yang disiplin positifnya di kelas, di sekolah, kalau di rumah kurang. Mungkin benar yang dikatakan Bu Dianya, kalau aku mengamati siswa aku di kelas, kayaknya mereka itu lebih budaya positifnya itu didapatkan di sekolah, bukan bawaan dari rumah. Nah, ini yang juga jadi masalah saat di sekolah kita menerapkan budaya positif ke peserta didik kita. Sementara saat kembali ke rumah, anak dan orang tuanya tidak memiliki persepsi yang sama. Itu yang menjadi masalah. Makna disiplin. Nah, ini di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita ini disiplin. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Aku jadi ingat nasihat orang tuaku pada waktu itu ya, almarhum ayah, yang mengatakan pas aku baru pertama jadi guru, beliau itu berpesan. Aku tuh dipanggil Bu Say waktu itu. Say, kalau jadi guru, kalau jadi guru, kelak jangan ngelihat sapu kepala sekolah. Kata beliau kayak gitu. Jangan ngelihat sapu kepala sekolah. Tapi kerjalah sepenuh hati, seikhlas hati siapapun yang jadi kepala sekolahnya. Nah, jadi seiring waktu berjalan, berapa kali ketemu dengan kepala sekolah ya, ada yang bapak, ada yang ibu. Ternyata apa yang beliau sampaikan itu memang memang benar ternyata. Ketemu dengan Ibu Rusmi seperti ini, ketemu dengan Ibu Ibu X seperti itu. Tapi kalau memang kita mampu mendisiplinkan diri kita sendiri, sekalipun misalnya mohon maaf misalnya pimpinan kita kurang disiplin dibandingkan kita, mungkin kita tidak akan memiliki pengaruh apa-apa. Sepakat tidak Ibu? Kira-kira. Ya, kalau memang diri kita yang mampu mendisiplinkan kita sendiri. Aku ingat pesan ayah dulu. Jadi sekali lagi ganti kepala sekolah ini tegang kok, kepala sekolah ini ketat. Ya karena kita sepenuh hati gitu ya bekerja menjalankan pekerjaan kita, alhamdulillah dapat dilewati. Gitu ya. Nilai-nilai kebajikan. Nah, ini nanti Bu Dwi, Bu Yul sering mendengar ini, Pak Lis, Bu Rusmi, Bu Ismi, nilai-nilai kebajikan. Pernah mendengar? Kalau misi PPL waktu itu mungkin ya, dengar video, dengar penjelasan, mungkin sudah pernah melihat, mendengar, mengetahui. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia dicapai setiap individu. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai kebajikan ini Bapak Ibu sangat banyak sekali dan bersifat universal. Ini kayaknya sinyalnya ada mau ini. Ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang paham maksudnya apa nilai kebajikan secara universal itu bagaimana? Bagaimana kira-kira? Nilai-nilai kebajikan secara universal. Secara apa? Secara menyeluruh yang bagaimana? Menyeluruh yang bagaimana kira-kira? Menyeluruh tanpa memandang sukunya, agamanya, bangsanya, ya.
rasnya. Itu maksudnya nilai kebajikan secara universal. Jadi maksudnya kita orang Belitung, orang Jawa, orang Sunda, dimanapun kita berada, apapun sukunya, kita pasti memiliki nilai kebajikan yang sama. Seperti ini misalnya, nilai kebajikan, mohon maaf kalau tidak terlihat karena memang tulisannya kecil ya. Nilai kebajikan universal yang pertama itu ada profil pelajar Pancasila. Ya apa? Bu Dwi bisa mengulangi profil pelajar Pancasilanya tadi, Bu Dwi? Apa saja tadi? Apa tadi, Bu Putri? Ah? Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, enggak masalah kalau masih lupa ya. Tapi mudah-mudahan setelah hari ini ke anak-anak, ke anak, ke cucu ya. Ayo kita nyanyi lagu profil pelajar Pancasila. Ada apa ya? Ada Ibo di sini ya. Pada dasarnya profil pelajar Pancasila ini memiliki nilai-nilai kebijakan universal sama dengan Ibo Primary Years Program. Ada juga 9 pilar karakter Indonesia yang apa namanya? Di situ dikatakan cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Ya, yang kelima ada The Virtus Project profil nilai-nilai kebajikan. Nah, ice breaking. Siapa biasanya yang di kelas sering melakukan ice breaking? Kemudian ada ice breaking yang biasanya dilakukan di kelas? Mungkin kan tidak ini apa? Di setiap pembelajaran diselingi dengan nyanyi lagu daerah. Tidak setiap hari, tapi biasanya SBY-nya berupa lagu nyanyi. Nyanyi lagu daerah, kosice. Oh, sama itu setiap. Selama ini seperti itu. Kalau Bu Dian Herawati bagaimana SBY-nya kelasnya? Dia ada tegang, Bu. Walaupun kayak Bu Dian tidak setiap hari, tapi biasanya SBY-nya berupa lagu-lagu. Kalau Ibu Dian sudah belum atau mulai hari ini kita apa ya sambil fokus lagu senam apa? oh seperti itu. Jadi speakingnya biasanya melalui fokus. Kalau Putin nyanyi atau baca surat-surat pendek Ibu biasanya ya bagus Bu. Kalau Bu Dwi sela-sela ngajarnya biasanya ini Bu nyanyi itu, tapi memang nyanyinya bukan SBY tapi memang materi pelajaran. Kalau Bu Yul nyanyi ada yang lain Bu Yul mungkin bisa berbagi breakingnya? Hah? Apa? Tepuk semangat ya. Lainnya tepuk apa lagi? Tepuk bagus. Tepuk bagus nanti kita contek bagaimana tepuk bagus. Bu Hasanah bagaimana? Pernah? Kadang-kadang atau belum? Belum. Bu itu ini luar biasa kelas yang di seni soalnya. Kayaknya ice breaking mungkin dapat membantu menenangkan anak-anak. Bu Sni, biasanya apa Bu Sni? Semangat, itu tepuk profil Pancasila. Oh, seperti itu. Salam PPK. Ya. Oke, Sudaya. Kalau Palis jam ini Palis gimana? Biasanya ice breaking? Permainan kecil, permainan tradisional. Kalau Palis ice breakingnya berupa apa itu? Langsung kayak permainan, kayak game gitu? Game gitu kayak permainan untuk apa? Melatih nalar dia, terus juga membantu mereka menggerakkan tubuh dengan begitu kan mereka sudah termotivasi walaupun mungkin mereka tidak merasa bahwa itu bagian dari ice breaking. Oh, jadi pemanasan selipkan gitu. Iya. Ya memang pada waktu itu biasanya aku lihat ya Pak Lis luar biasa kalau di lapangan apa ya
dari zaman dulu aku lihat sangat luar biasa gitu. Saking anak-anak ada olahraga pak, hujan panas mau olahraga gitu. Jadi kayak merasa gimana gitu ya, luar biasa. Aduh, apa ya, kemampuan Pak Alis untuk menarik peserta didiknya. Pak Alis ya, masih aku tadi gitu, kalau ada siap suatu saat hubungi aku, yuk Jumi kita syuting gitu. Bapak yang jadi aktornya nanti dapat jadi dokumentasi bagi sekolah kita, Pak ya. Kalau diwariskan Pak Ibu, Pak sayang Pak, luar biasa sekali. Nah, ice breaking kita mungkin Bapak Ibu ya aku ngajak, walaupun tidak setiap hari, tapi sekali-sekali bolehlah kita ajak anak murid kita itu ice breaking. Nah, sama seperti saat ini aku akan mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking kalau kemudian sudah biasa mendengar Abdi Pramuka. Ya, tapi dengar nanti akhirnya disuruh apa gitu ya, akhirnya disuruh apa, dengar ikuti ya, semuanya langsung semuanya bertepuk dan diikuti, mulainya dari tepuk kayak gini. Mungkin sudah juga pernah mendengar, tapi kita coba biar nanti apa ya, jadi tidak semangat, jadi tidak semangat, jadi tambah semangat. Baik, ikuti. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya 1, 2, 3, satu kali tepuk pramuka. Ya, bagus konsentrasinya lagi. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semuanya 1, 2, 3. Yuk tepuk, bagi tepuk bagusnya. Ya, gimana Bu tepuk bagus? Tepuk bagus. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Bagus ya. Nah, jadi tolong Bapak Ibu ya, buah sana ya, kita kalau ada ice breaking kita inilah. Jadi maksudnya tidak di kelas Beliau aja yang ingat ice breaking, tidak di kelas aku, tapi semua kelasnya walaupun tidak setiap hari ya, kita mulailah anak-anak kita itu apa ya, kita selipi kegiatan belajar kita dengan ice breaking. Jangan kalah sama Pak Alis ya, kita kan lagi kelas, jangan kalah sama Pak Alis. Ini dari kelas 1 sampai kelas 6 pelajaran olahraga. Apa sih yang menarik dari olahraga ya? Itulah ada rahasia di Pak Alis gitu ya. Nah, Bapak Ibu, 3 motivasi perilaku manusia untuk menghindari, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, benar ini ya. Ini contohnya maksudnya ada yang tahu, ada yang bisa memberikan contoh. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ini motivasi perilaku manusia. Ada yang tahu kira-kira Ibu? Ini contohnya misalnya apa ya, siswa kita, siswa aku lah, misalnya si Zepia ini sering datang, maaf ya, kan jadi ini si Zepia ini sering datang kelas. Kemudian dia ini tetap masuk ke sekolah karena dia tidak mau dikatakan iya, tidak disiplin. Nah, pokoknya aku datang. Saat dia datang ke sekolah, dia tidak semangat untuk belajar. Ditanya bikin PR tidak, disuruh bikin tugas tidak selesai. Karena bagi dia datang ke sekolah itu hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biar tidak dihukum mak, biar tidak dimarahin ayah, maka dia ke sekolah. Padahal dia di sekolah tidak sepenuh hati. Dia mengganggu kawan, dia belajar tugasnya tidak selesai, seperti itu. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini misalnya Dira misalnya di kelas selalu aktif, selalu inisiatifnya bagus, selalu mendapat pujian dari Bapak Ibu guru. Maka itu merupakan contoh motivasi perilaku manusia untuk mengharapkan imbalan atau penghargaan. Tapi saat dia tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan, dia sudah mulai tidak mau melaksanakan, sudah mulai malas, tidak mau melakukannya seperti ria dalam pelajaran agama Islam, ya, ria. Ya. Yang ketiga, untuk menjadi orang
untuk nomor 1 dan nomor 2 ini, motivasi manusia itu ya, nomor 1 dan 2 itu merupakan motivasi eksternal. Motivasi eksternal itu maksudnya motivasi yang berasal dari luar, karena dia takut dihukum, karena dia alasannya ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Apakah motivasi eksternal ini akan berlangsung lama? Tidak. Oke, misalnya kalau dengan dia datang terus karena takut dihukum, karena misalnya diberi imbalan, ataupun kalau kamu berhasil 1 minggu masuk tepat waktu, maka kamu akan diberi imbalan atau penghargaan. Setelah ia nanti ke SMP, gurunya sudah berbeda, apakah ia akan mengulangi kelakuannya yang sama? Bisa jadi, karena itu hanya motivasi eksternal, motivasinya hanya dari guru, dari budian pada waktu itu. Setelah gurunya sudah berbeda, ia akan mengulangi perilaku guru. Nah, sedangkan untuk nomor 3 inilah yang kita harapkan ke diri kita dan juga ke siswa, motivasi internal. Jadi kalau motivasi internal ini muncul ya, kalau aku melihat siswa aku itu salah satunya Jocelyn, aku lihat. Jocelyn itu motivasi internalnya itu muncul ya. Dia dimarahi. Kalau aku pribadi tidak tahu kalau Kak Lis dengan Bu Dwi melihatnya, tapi kalau aku secara pribadi melihat Jocelyn itu motivasi internalnya itu sudah tumbuh gitu. Ya, sudah berkembang. Nah, inilah yang diharapkan dari yang harus kita kita munculkan dari diri kita, motivasi internal. Sama lah seperti hari ini ya Bapak Ibu yang bersedia hadir mendengarkan di seminasi saya, mudah-mudahan bukan karena motivasi eksternal, karena takut dengan dihukum kepala sekolah atau merasa kasihan dengan diri saya misalnya. Saya berharap tidak demikian, tapi memang memang muncul motivasi internal dari diri sendiri ya. Motivasi perilaku manusia. Ya, ini hubungannya Bapak Ibu, ada hukuman, ada penghargaan, ada restitusi. Nah, jujur yang aku katakan sebelumnya, aku merasa tersindir gitu ya. Aku merasa tersindir pada poin ini, penghargaan ini ya, yang penghargaan. Tapi sebelumnya disampaikan dulu hukuman. Nah, Bapak Ibu, motivasi manusia yang berhubungan dengan hukuman itu maksudnya kalau hukuman itu tidak direncanakan, tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Misalnya kita tadi Terry udah pakai dasi, ya tadi Terry udah pakai dasi, langsung kita hukum, tidak terencana kan? Nah, seperti itu ya sifat hukuman. Kemudian bersifat satu arah berupa fisik maupun psikis. Bersifat satu arah, jadi maksudnya kita yang memberikan hukum, entah kita cubit ataupun kita hukum dengan kata-kata. Penghargaan. Nah, kalau penghargaan ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Nah, salah satu kebiasaan kita biasanya ya memberikan penghargaan ke peserta didik kita, entah berupa permen, buku, ataupun yang lainnya. Kira-kira salah tidak kita memberikan penghargaan kepada peserta didik kita? Kita memberikan pujian, kita memberikan benda, misalnya, salah tidak kalau memberikan itu? Nah, tidak. Kira-kira efektif tidak penghargaan itu kita berikan kepada jadi dianggap positif ya. Yang Bapak Ibu, hukuman dan penghargaan ini tidak salah kita lakukan asalkan sesuai dengan tempatnya. Seperti penghargaan, kalau penghargaan yang kita berikan justru menjadi ketergantungan dan membuat anak nanti menjadi mengharap atau terus mengharap, saat dia tidak diberi penghargaan dia akan melakukan hal itu ya. Tidak salah juga kita memberikan penghargaan, namun misalnya aku tuh yang salahnya kayak gini, aku contohkan biasanya ya. Oke, kita belajar PB 6. Kalau kalian berhasil mengerjakan soal ini dan mendapatkan nilai 9, maka kalian akan mendapatkan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya misalnya 5 butir permen. Nah, anak-anak ini termotivasi mereka, ya, yang dikatakan termotivasi. Aku mau dapat 100, mau dapat 100. Ternyata
selagi penghargaan itu apa ya, tepat, kan? Atau paling tidak di akhir proses misalnya. Nah, yang paling tepat, yang paling diharapkan dari motivasi perilaku manusia ini adalah restitusi. Wismi payah membaca. Coba ulang dibaca. Kelihatan? Kamu baca? Kamu baca? Tidak, restitusi. Pernah mendengar, melihat? Apa baru ini dengar? Bu Sana? Restitusi sudah pernah mendengar, melihat? Tidak tahu arti, tidak tahu gimana Ibu. Kalau isi PPM, kemudian isi PPM, restitusi? Hah? Baru tahu. Ya waktu aku ngisi PPM cuma sepintas, kan ada ya topik ini ya, restitusi. Nah, Bapak Ibu, yang paling yang paling diharapkan kepada peserta didik itu motivasi perilaku, yaitu restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Pada waktu itu aku sudah mempraktekkan, sudah menerapkan proses ini ya, restitusi ini bersama siswa aku Eken dengan Sipa pada waktu itu. Oh, maksudnya seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang lain juga dapat kita coba ya. Apa sih maksudnya restitusi segitiga restitusi ini? Bagaimana sih harusnya cara kita memotivasi peserta didik? Main tebak-tebakan yuk. Nah, tebakan apa nih? Ada yang punya ide? Main tebak-tebakan? Ayo dong Bu, biar gak bosan. Bis nih. Tebakan apa? Nah ini, lihat. Coba ditebak. Hukuman atau konsekuensi? Jadi, hukuman atau konsekuensi dong. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi kalau menurut Ibu? Hah? Hukuman. Ya betul, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Iya, pintar Budi. Mengapa dikatakan sekali Budi? Ya, terus diminta untuk memperbaiki ya. Ya, sudah restitusi, menerapkan restitusi tadi. Pintar Budi. Beri tepuk. Bagus. Ya, beri tepuk. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Bagus. Bu Dwi, kasih tepuk terima kasih ke kami. Tepuk terima kasih Bu Dwi. Kemudian tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Tepuk terima kasih. Terima kasih. Thank you. Supra. Arigato. Hai. Itu ya. Oke. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Iya, betul. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi. Ya, pintar. Tunggu hadiah hari Rabu ya. Hadiah hari Rabu sudah bisa ditebak. Sambal bacang. Apa Bu? Bu Jemi, Iya. mau nanya kan? Iya, silakan. Tadi yang berkaitan dengan motivasi yang ada hukuman sebelum ini. Sebelum ini. Nah itu hukuman. Itu kan tadi yang disampaikan dari Bu Dewi yang seperti kita contohkan tadi, Terry, karena tidak ada kelengkapan itu kan hukuman yang tidak direncanakan. Nah berkaitan dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kan kita sudah sampaikan di awal ya. Awal.
Artinya anak-anak itu kan sudah paham di awal ya, khususnya macam pelajaran PJOK. Aku sudah menerapkan tidak berpakaian olahraga, tidak boleh ikut olahraga. Nah, kesepakatan itu sudah di awal. Terus tidak bikin PR juga, boleh ikut olahraga. Terus mungkin termasuk Itu termasuk konsekuensi jadi. ya, maksud itu Bu, ini nih hukuman, nah, gitu. Atau konsekuensi, atau memang anak itu kadang-kadang memang sengaja gitu kan? Ada yang sengaja gitu, biarlah udah mager karena aku malas juga olahraga gitu. Nah ini apa kita nyikapnya seperti apa? Karena aku lihat ada yang memang kadang-kadang mereka itu sengaja malas gitu. Sengaja malas, udahlah aku kali tanya mana baju olahraga, enggak pak aku danang olahraga sehari ini. Walaupun itu mungkin bahasanya bahasa ngeles, karena mereka memang sebenarnya tak tahu gitu, konsekuensinya sudah tahu gitu, karena ada kesepakatan. Nah ini apakah tetap akan dapat hukuman atau memang mereka terima konsekuensi itu gitu. Oke, Pak. Iya. Nah, jadi di awal kan tadi sudah disampaikan pembelajaran berdiferensiasi. Anak ini kira-kira bakatnya apa, maunya apa. Mungkin salah satu seperti yang Bapak sampaikan. Dia memang sengaja lupa atau sengaja tidak bawa baju olahraga karena dia tidak mau olahraga. Bisa jadi. Jadi untuk anak yang seperti ini di saat pelajaran olahraga, apa yang harus kita lakukan? Kalau diberi hukuman, dia tidak diikutsertakan, memang itu maunya. Iya. Kan percuma. Nah, gitu, Kan percuma. padahal di awal sudah ada kesepakatan. Kesepakatan. Akhirnya kesepakatan itu jadi sia-sia kan? Jadi sia-sia. Berarti kalau seperti itu tinggal inovasi Bapak. Kira-kira anak ini gimana? Oke, kalau dia kurang suka olahraga atau bagaimana? Apa yang harus Bapak lakukan ke anak ini supaya diberi hukuman ataupun konsekuensi tadi, tapi bermanfaat juga bagi diri? Apakah misalnya kita kalau menulis ditinggal nanti tidak efektif Pak ya? Atau disuruh bantu mencatat misalnya saat temannya mencatat, atau di coba sedikit Pak misalnya, tapi dia tetap terlibat gitu Pak. Nah itu Bu, biasanya kan misalnya contoh lah, Yoga itu kan biasanya salah satu misalnya tugas dari 5 tugas, salah satu putaran lari, salah dua putaran. Yang misalnya Tapi tidak semua, yang itu memang mau olahraga tapi yang misalnya yang ini mau olahraga gitu Bu. Tapi memang kemampuan dia mungkin dalam hal apa pengetahuannya, kemampuannya kurang gitu kan. Ada akhirnya juga misalnya memang belum nalar gitu, katakanlah di kelas 2, kelas 1 gitu kan, masih gitu kan. Tapi motivasi untuk ikut terlibat di kegiatan itu kuat sekali gitu kan. itu yang Bapak sampaikan sesuai kelas atas atau yang kelas rendah yang lupa bahwa olahraga Yang tidak mau? kadang tuh yang kelas atas ada yang seperti itu. Kalau yang kelas rendah itu memang jarang seperti itu. Tapi mereka itu seakan-akan gitu ya. Contoh yang di kelas Bu Yuliana nih lah kan, ngajar Eza itu kan. Kemarin aku juga rasanya sempat jengkel gitu kan. Kok anak ini ikut kegiatan karate semangat bawa olahraga gitu kan. Tapi di saat jam-jam olahraga yang kawannya asik bermain, selalu aja ketinggalan buku, udah bawa baju olahraga. Nggak tahu sih masalahnya apa gitu, walaupun memang bukan hanya sekali ya Pak? bukan hanya sekali gitu kan. Tapi di awal kan kita sudah sampaikan ya, mau tidak mau kan kesepakatan kelas kita harus tetap junjung tinggi gitu kan. Artinya udahlah, tapi kadang aku juga kepikiran jengkel, kok kamu udah pernah ikut sama sekali, tidak mau ikut sama sekali, padahal Jadi kesepakatan itu bagaimana aja? padahal jam olahraga itu mungkin jam yang ditunggu-tunggu bagi anak yang lain gitu kan. Nah, itu. Jadi kadang diberi hukuman anak ini, kita juga tidak menumbuhkan semangat untuk dia termotivasi gitu, tidak dihukum juga. Kadang-kadang juga kita melihat anak ini tidak ada perubahan gitu kan. Mungkin Bapak Ibu guru ada ide kira-kira kalau ada siswa yang seperti ini gimana barangkali? Apakah diberdayakan di perpustakaan, di halaman sekolah atau bagaimana? Mungkin misalnya ya. Benar gue ya. Sama pulang lah. Mandiri kan. Mungkin di rumah selalu buku ini, baju ini. Tapi bukan di rumah itu memang malas ya Pak?
Malas. Tapi karate justru membenarkan fisiknya semangat. Nah justru itu Bu, aku merasa jengkel gitu kemarin Sabtu aku lihat kok. Jadi sampai aku datang, kamu nih ikut ekskul karate gitu. Walaupun juga aku introspeksi diri gitu. Oh dia mungkin senangnya di sini gitu kan. Dan aku juga tidak boleh anu kan. Diferensiasi. Nah itu udahlah pikirnya. Tapi rasanya tugas kalau tidak pernah bikin gimana aku nak ngasih nilai gitu. Praktik juga kalau tidak pernah ikut gimana nak ngasih nilai gitu kan. Nah, itu kadang-kadang. Padahal kita buat kesepakatan di awal itu biar mereka termotivasi, termotivasi. Ternyata kesepakatannya di beberapa anak Ah, berlaku ternyata. berlaku. Justru itu maunya. Maunya mereka Berarti ini itu. PR bagi kita semua ya, bukan hanya untuk Alis, pula saya. Mungkin saya juga sebagai wali kelas menemui siswa yang seperti ini, mungkin apa ya, berpikir keras nanti apa yang harus dilakukan. Jadi seperti itu Pak Alis ya. Oke, terima kasih Pak Alis. Ya, kebutuhan dasar manusia. Lah pasti apa Bu? Apa ini? Ini bukan untuk mengatakan diri siapa ya, kayak bercermin dengan diri sendiri lah. Lah pasti kebutuhan yang utama itu adalah bertahan hidup. Ya. Itu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia yang paling utama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu ada apa saja? Kemudian bertahan hidup itu yang paling utama. Makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu ya. Kebutuhan bertahan primer benar ya. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini sering kita lihat di peserta didik kita ya. Biasanya mereka kayak hari ini ada lagi yang di kelas 1 minta perhatian dan kasih sayang kayaknya ya. Rasa diterima, dipedulikan, dilindungi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Bapak Ibu, semoga ya 5 kebutuhan dasar manusia ini juga kita ketahui dan kita pahami ya, sehingga kita mampu mengetahui kebutuhan peserta didik kita itu apa, termasuk juga diri kita. Kemudian ada penguasaan. Penguasaan ini berupa harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan disegani. Kemudian ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, kesenangan, ada bermain, mulu, antusias, dan tertawa. Kalau kemudian Herawati melihat kebutuhan siswanya di kelas, 5 kebutuhan ini yang mana yang paling mendominasi? Bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Kesenangan ya. Senang Semangat, ingar. kesenangan. Senang Kalau ingar. kemudian itu Surya Ningro, Bertahan hidup ya. jadi Karena belum sampai istirahat lapar Bu, gitu. Punya lalu mau makan kan? nah, gitu ya. Iya, ada anak. Kalau itu puasana, kalau kelasan, tidak masalah. Kalau diamati siswanya itu kebutuhannya apa biasanya? Kesenangan rumah sampai Kesenangan. Oh, saking semangat. Kesenangan ya. Padahal sudah kelas 5 ya. Kalau ikutin ada enggak kelihatan siswa? Yang ini ya. Kalau belajar agama, perilaku apa yang kayaknya murid-murid saat belajar agama ini mendominasi? Hah? Kadang saya tadilah apa semangat gitu ya. Oh, mempengaruhi jadi ya bertahan hidup tadi, Iya. lapar dengan semangat dan tidaknya belajar. Itu Bu Yul, Bu Yusni, bagaimana Bu Yusni? Yang paling dominasi, yang paling dominasi. semua ada, tapi untuk anak mendominasi itu kesenangan. Semangat tak kalau kelas 3 ini lebih kesenangan katanya perilaku. Senang ribut, senang bermain, senang lapar. Iya, kayak tadi pas upacara ya, saking senang kemudian ya, ada sih sampai ini. Ya masuk akal. Sama seperti dia, kalau aku pribadi lebih ke tahu pasti kan? Kalau aku pribadi kebutuhan yang paling utama aku, yang paling mendominasi bertahan hidup, Kalau PJOK kebebasan, kebebasan, mereka lebih senang dibebaskan olahraga olahraga. ketimbang di
mengiring ke satu materi. Makanya itu dibuat kesepakatan kalau misalnya ada sewaktu-waktu yang dibebaskan, gitu kan? Nah, bebas Sewaktu- mereka. Artinya mereka bebas memilih mau main apa. Gitu. Pasti. Tapi kadang-kadang ada yang Betul. harus ikuti materi. Gitu. Artinya kalau kita hari ini kayak tadi kelas 4 ya. Kelas 4 tadi ada materi senam lantai, ya kita bermain lantai ikuti harus main lantai. Semuanya. Nah, semuanya harus itu. Jadi kebebasan ya. Ya, mereka tuh kalau dibebasin milih aja lah gitu, Iya. main apa gitu. Itu malah lebih. Karena kalau walaupun sebenarnya kayak senam lantai itu kan tidak akan mungkin semua bisa ya, kan? Dan jadi maka itu motivasinya paling tidak ada yang jadi model gitu, ada yang tahu caranya gitu kan, Melihat. cara membantu dan kemudian proses pelaksanaan gerakannya, walaupun tidak akan bisa melakukan. tapi Nah, tahu jadi bisa. yang Pak Alis tanyakan tadi kan banyak ada siswa yang tidak mau ikut gitu. Nah sebenarnya justru Pak Alis sudah punya solusi sendiri gitu. Jadi pas tadi olahraga di matras kan ada yang memang tidak semua siswa kan, Iya. dari beberapa anak itu Bapak libatkan, paling tidak mereka mengamati, tahu tekniknya. Iya. Ya itu Bapak sudah punya solusi sudah luar biasa Bapak. Kalau Bu Dwi bukan itu ya. Kalau Bu Dwi pribadi kira-kira apa Bu? Apa semuanya? Kasih sayang. Sebenarnya semua. Tapi Ada yang paling tapi mendominasi. Tapi mungkin kalau penguasa kita selalu berpikir dengan jabatan, mungkin padahal tidak seperti itu ya. Aku tidak mau kebutuhan dasar aku penguasaan itu tidak ada pada diriku. Padahal tidak semata-mata kita berpikir tentang jabatan ya penguasa. Kalau Ibu Rusmi apa yang dominan kebutuhan ini? Apakah semuanya balance seimbang? Alhamdulillah. Beri tepuk bagus lah untuk Rusmi, seimbang kebutuhan dasarnya. Tepuk bagus. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Bagus. Nah, Bapak Ibu pas hari ini dapat jempol tadi ada beberapa macam tepuk. Jangan dari praktekannya. Oke, terima kasih. Action jawab. Oke, mari kita lanjut Bapak Ibu. 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira kita sebagai pendidik masuk posisi yang mana? Yang pertama itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Kalau cuma dilihat seperti ini saja sudah tergambar atau sudah terbayang kira-kira masuk kategori yang mana? Oke. Yang mana? Pemantau. Ibu manajer. Posisi kontrol yang mana biasanya? Yang paling menempatkan diri di posisi yang mana biasanya? Menghadapi. Yang mana mendominasi? Pemantau. Oh, kalau belah sana? Pemantau. Bu Yul? Sama Pak Alis? Teman. Bu Dwi? Pemantau. Bu Putih? Pemantau. Bu Dian? Teman. Bu Rusmi? Oh, Ibu sudah manajer. Ibu tadi apa katanya Bu? Tergantung. Oh, jadi bukan semata-mata jadi pemantau bukan, tapi sesuai dengan peserta didiknya. Oh, Nah, Bapak Ibu, kayak gini penghukum. Aku waktu belajar ini pertama kali pertama kali dikenalkan ini ya. Ini aku ngerasa astaga, aku biasa rajin hukum. Nah, ini penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuh melotot dan jari-jari menunjuk mengabdi. Bener aku tuh suara gini astaga, ramasok lah ini penghukum. Tanyakan kepada diri Anda bagaimana perasaan bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Aku biasakan Ekin. Astaga Ekin. Lat. Ya, aku ngaku. Aku memposisikan diri aku sebagai
akuntabel. Jadi Bapak Ibu, ternyata yang paling tempat yang posisi yang tepat, yang pas harus kita lakukan itu kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Ya, jadi manajer. Bilang. Ya, jadi manajer. Aku sadar dengan diri sendiri. Kadang penghukum, kadang membuat rasa bersalah, kadang teman. Kalau teman tahu, kadang gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling tepat, yang paling diharapkan kita itu memposisikan diri kita sebagai manajer. Gitu ya. Kita cobalah gimana kita praktekkan, gimana walaupun kan aku tidak rela, kadangnya tidak rela gitu ya. Ini bisa tiap hari. Kayaknya bisa harus memiliki apa ya, jiwa yang luar biasa Agus ya. Biasa, dia ada apa? Banyak manajer. Banyak. Apa guru agama kata nanti wali kelasnya apa lagi? Bagaimana ingin posisikan diri sebagai manajer? Ya tapi jangan nggak tahu Bapak Ibu. Dan inilah yang tepat. Kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer. Kita belajar aja ya sama-sama ya. Walaupun menghukum, wow saya hitung tapi ternyata itu apa ya kurang tepat. Hasilnya itu bukan yang baik karena itu motivasi eksternal, sifatnya sementara, jangka pendek. Nah saya ada di posisi mana ya? Kalau di rumah, aku kalau di rumah semua harus iya semua aku kalau di rumah. Tapi nak paling sering aku jadi penghukum kalau di rumah. Aduh, ya dulu sebelum belajar ini, belajar modul ini, udah pasti ya 80% penghukum. Kalau di rumah aku penghukum. Hah? Kalau keuangan itu manajer. Nah, semua income. Income apa ada anak ya, anak kecil ya. Manajer tadi ya. Oke, kalau di rumah 100% memposisikan diri sebagai manajer. Kemudian aku yakin tapi kemudian tidak kayak aku udah penghukum. Manajer pasti kalau di rumah. Temannya. Oh, lebih ke teman maksudnya. Iya juga, teman ya. Kalau ibu kan parah itu. Kalau parah aku ya manajer. Manajer barang. Teman juga. Teman Ya, dengan manajer. Kalau ada anak kecil buat sana nih akan ada anak. Gimana kira-kira? Tapi aku yakin buat sana ada kayak aku pasti akan menghukum dah ya. Teman juga. Jangan. Ada. Apa bu? Anakku anak dewasa. Anak dewasa ya. Jadi teman gitu ya. Teman. Manajer. Itu juga dengan posisi dengan ini juga dengan kopi juga ya. Jadi mungkin beliau lebih mungkin ya mau jauh. Jadi kayak dibuat Adek. Justru aku menganggap itu bu ya sadarkan dulu gitu ya kayak ya. Aku lebih itu orang dewasa yang benar. Naomi. Nah, gitu ya. betul. Nah, kalau di tempat kerja di sekolah aku 1, 2, 3 aku ngapel ya 1, 2, 3 gitu ya. Tapi aku mau belajar lah dari manajer karena yang paling apa ya, yang paling tepat kita memposisikan diri kita sebagai manajer ya. Apalagi manajer sawit ya. Manajer bank ya. Yang nama manajer itu ya. Ayo bertepuk tangan. Nah, tadi ada tepuk tangan aku tadi. Biar besok praktek aja di rumah ya anak-anak ini kita tepuk tangan beri tadi lah. Aku ajarin tepuk bebek ya. Biar sambil duduk Mika. Tepuk bebek. Kalau ini sih aku ada bikin video waktu itu 10 macam tepuk ya, 10 macam tepuk ada di video YouTube aku. Mudah-mudahan aku diperingat ini 2 ekor gitu ya. Tepuk bebek.
Mbak Bude itu karena kan guru penggerak ini tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itu moto guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang paling berat memang menggerakkan. Nah, tapi ya aku berharap paling tidak bergerak juga lah, bukan hanya untuk kelas aku, tapi juga untuk kelas-kelas yang lain. Mari kita kolaborasi ya, yang kami dapatkan dari Zoom ataupun webinar dengan fasilitator kami itu. Bapak Ibu ingat ya, Bapak Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu itu bukan berkompetensi, tapi Bapak Ibu adalah berkolaborasi. Jadi kalau Bapak Ibu ada ilmu, ada pengetahuan, ada yang wajib memberikan, wajib membagikan. Bukan berarti kami guru penggerak ini hebat atau sudah bagaimana itu, bukan ya, tapi memang perlu kolaborasi untuk wali kelas ya, khusus apalagi untuk kelas atas lah pertama ya. Kita bikin membuat keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, keyakinan kelas pernyataan-pernyataan universal, membuat dalam bentuk positif, kemudian tidak usah terlalu banyak ya, maksimal 7 lah misal, karena untuk banyak sulit diingat, sulit diterapkan. Terus keyakinan kelas diterapkan di kelas, di lingkungan kelas. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali. Untuk wali kelas ini ya, yuk kita buat keyakinan di kelas masing-masing. Paling tidak 1 minggu ini kelas atas lah pertama ya, lah ada keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas entah kita buat karton ke, atau kita buat di Canva, tinggal di print di kelas ada, atau mungkin di spanduk ke lampu sana ya, kita anggarkan misalnya keyakinan kelas. Nah ini kan berdampingan, di sini peraturan, di sini ada keyakinan kelas misalnya gitu ya. Walaupun tidak seminggu 2 minggu, tapi maksudnya kita sama-sama lah melaksanakan itu ya. Sama-sama kita membuat keyakinan kelas gitu. Berapa kira-kira kemudian? Sudah ada kok kelas. Keyakinan kelas? Iya, sudah ada, cuma yang di video cuma anak-anaknya, nggak kayak ibu. Tidak masalah. Itu ada karena kemarin kan ada pelatihan di Kambit itu. Saya dan Bu Tian mungkin sudah. Cuma mungkin Bu Tian belum dipasang gitu mungkin. Ya, jadi sudah ada ya? Sudah tertempel. Ditempel di kertas HPS? Iya, di papan itu Bu. Ada di papan seperti itu, terus ada tulisan, terus ada gambarnya juga. Nah, Bisa Ibu ini silahkan. ada contoh konkret ya. Kita lihat yang kemudian ya. Segitiga restitusi ini wajib disampaikan. Tadi kan cuma restitusi. Ini segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kita diharapkan saat menghadapi siswa yang bermasalah dan memposisikan diri kita sebagai manajer, dan kita menyelesaikan permasalahannya dengan metode segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama itu ada menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau siswa kita ada masalah, kita tuh bukan hanya dihukum, diskor, dikeluarkan, nggak selesai. Bukan seperti itu sebenarnya. Karena kalau kita melakukan hukuman seperti itu, kan sifatnya jangka pendek, motivasi eksternal, tidak akan berlangsung lama. Makanya kita harus memposisikan diri kita sebagai manajer dan menerapkan atau mencari solusinya dengan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu, bagaimana penerapan segitiga restitusi di SD Negeri 1 Damar? Ini ada contohnya, ya. Ini ada videonya, dan aku yakin Bapak Ibu sudah melihat, walaupun mungkin belum sempurna, tapi paling tidak suatu saat kalau ingin menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan murid, kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer dan kita menggunakan metode segitiga restitusi. Ya, baik Bapak Ibu, itu yang terakhir. Ini slide terakhir
bilangnya sama narasumber. Kesepakatan. Cuman 5 sih Bu, ada banyak, cuman banyak sih anak-anak yang kayak dituangkan idenya anak-anak itu apa, itu yang saya video ditempelkan dulu, akhirnya kan diambil 5 aja gitu, sama gitu kan, yang tertentu jangan ada kata tidaknya, Ya, jangan bermakna ya, negatif. misalnya jangan membuang sampah sembarangan, jadi kata positifnya buanglah sampah pada tempatnya, gitu. Terus saya kasih gambar. Iya, oke. Nah, keyakinan-keyakinan kelas itu nanti akan menjadi keyakinan sekolah kita. Terima kasih. Cukup atau ada yang dilanjutkan? Cukup. Oke, baik Ibu, terima kasih telah membersamai saya kurang lebih 1,5 jam ini. Semoga Bapak Ibu dibalas oleh kebaikannya